Gue mau tanya jujur, lo sering kan dengar kalimat kayak gini, ah, andai gue kaya, pasti hidup gue udah enak banget. Atau, nggak apa-apa kok ngutang, semua orang juga gitu kok. Kalau lo sering dengar, bahkan sampai ngangguk setuju, selamat. Karena tanpa sadar, lo baru aja terjebak di jebakan Batman keuangan yang paling parah. Gue tahu, lo udah kerja keras banting tulang. Tapi kenapa sih rasanya uang itu kayak cuma numpang lewat? Kenapa saldo rekening yang selalu kering di tanggal tua? Dan kenapa impian buat beli rumah atau mobil itu kayak makin jauh, bukan makin dekat? Bukan karena rezeki lo yang kurang, tapi karena ada 5 mitos keuangan yang udah kita telan dari kecil, yang secara diam-diam kayak pasir hisap nyedot semua potensi kekayaan lo. Di video ini kita nggak cuma bongkar 5 mitos jebakan ini, tapi gua juga kasih senjata rahasia buat lo bisa bebas dari jeratan kemiskinan mindset finansial itu selamanya. Siap? Pasang sabuk pengaman karena setelah ini cara lo melihat uang akan berubah drastis. Jangan di skip ya, karena mitos yang terakhir itu yang paling sering bikin orang bangkrut. Oke, kita mulai dari yang paling basic. Mitos nomor 1, yang penting punya tabungan, itu udah investasi yang paling aman. Dengerin baik-baik ya, tabungan biasa di bank itu bukan investasi, itu cuma tempat penitipan uang, titik. Coba kita hitung, bunga tabungan setahun paling mentok cuma 1% sampai 2%. Sementara inflasi alias kenaikan harga barang dan jasa rata-rata di atas 3%, bahkan 4%. Itu artinya apa? Secara realistis, setiap tahun uang lo di tabungan itu mengecil, nilainya menurun. Kita sering bilang uang kita nggak pernah bertambah, tapi sebenarnya dia berkurang pelan-pelan. Analoginya, tabungan biasa itu kayak naruh uang di kulkas, aman sih, tapi nggak akan beranak pinak. Nah, investasi itu kayak naruh uang di kebun, kita tanam, kita rawat, dan dia akan berbuah. Solusinya yaitu pahami bedanya dana darurat yang wajib disimpan di tabungan atau deposito dan investasi yang harus di instrumen yang lebih ngalahin inflasi. Contohnya seperti reksadana, saham, emas, dan properti. Mitos yang kedua, ini nih raja jebakan Batman. Nggak apa-apa ngutang buat beli HP terbaru, mobil baru, atau liburan mewah. Itu kan lifestyle, semua orang juga gitu. Stop, ini adalah mindset yang bikin lo miskin selamanya. Kita udah biasa lihat orang pamer dengan barang-barang yang dibeli secara cicilan. Endingnya, mereka cuma kelihatan kaya, padahal uang mereka udah habis buat bayar masa lalu. Utang konsumtif adalah utang buat barang yang nilainya turun dan nggak bikin lo dapat uang, kayak cicilan gadget, utang liburan, atau peleter buat belanja yang nggak penting. Itu kayak penjara emas, lo nggak lihat jerujinya, tapi lo terikat selama bertahun-tahun. Setiap rupiah yang lo bayar buat cicilan konsumtif, itu adalah rupiah yang hilang kesempatannya buat diinvestasikan. Analoginya, utang konsumtif itu kayak minum air laut. Awalnya segar, tapi lama-lama lo makin haus dan kehausan. Itu nguras isi dompet lo. Solusinya, bedain utang produktif seperti KPR dan modal usaha dan utang konsumtif. Stop beli barang yang nilainya turun pakai utang. Kalau lo nggak bisa beli cash, berarti lo belum mampu. Tahan diri, kumpulin, baru beli. Simple. Sekarang kita ke mitos yang paling sering diyakini oleh anak-anak muda dan profesional. Mitos nomor 3, pokoknya kerja keras, naik gaji, otomatis gue jadi kaya.
Mindset ini melahirkan penyakit yang namanya lifestyle inflation atau gaya hidup yang ikut-ikutan naik. Gaji lo naik dari 5 juta ke 10 juta. Seneng dong. Tapi apa yang terjadi? Dulu makan di warung, sekarang harus fine dining. Dulu naik motor, sekarang harus cicil mobil baru. Dulu tinggal di kosan, sekarang sewa apartemen. Gaji lo memang naik, tapi pengeluaran lo naik jauh banget. Lo jadi kayak lari di atas treadmill gaji. Lari kenceng, gaji besar, tapi posisi lo tetap di situ-situ aja. Saldo akhir bulan nggak beda jauh sama waktu gaji lo masih separuhnya. Analoginya, gaji besar itu bukan jaminan kaya, tapi kesempatan besar. Ibarat dapat mobil sport bertenaga, tapi kalau lo nggak tahu cara ngemudiin dan cuma muter-muter di garasi, ya sama aja. Solusinya, ketika gaji lo naik, jangan naikin gaya hidup lo sekaligus. Terapin aturan, setiap kenaikan gaji minimal 50% harus dialokasikan ke investasi dan tabungan. Sisanya baru mindset reward yang terstruktur. Mitos keempat, yang bikin banyak orang menyerah sebelum mencoba. Investasi itu ribet, butuh modal gede, dan cuma buat orang yang punya gelar keuangan. Ini 100% bohong besar. Berkat kemajuan teknologi, lo bisa investasi cuma dengan modal Rp10.000 di reksadana. Beli emas digital bisa mulai dari Rp5.000. Belajar saham, semua ilmunya gratis dan open resource di internet. Penting, investasi itu bukan soal seberapa banyak modal lo, tapi soal disiplin dan waktu. Orang yang mulai investasi 100.000 per bulan sejak usia 20 tahun punya potensi kekayaan yang jauh lebih gede daripada orang yang baru mulai investasi 5 juta per bulan di usia 40 tahun. Kenapa? Karena ada kekuatan compounding interest atau bunga yang berbunga. Analoginya, investasi itu kayak nanam pohon. Kalau lo nanamnya dari sekarang di usia 20-an, lo akan nikmatin buahnya di usia pensiun. Kalau lo tunda sampai umur 40, lo baru tanam dan pohon lo masih kecil, belum bisa jadi tempat berteduh. Solusinya, jangan tunggu sisa uang buat investasi. Terapin prinsip bayar diri lo sendiri dulu. Pay yourself first. Begitu gajian, langsung alokasikan 10% sampai 20% ke instrumen investasi. Baru sisanya buat kebutuhan dan keinginan. Nah, ini dia jebakan Batman paling pamungkas. Mitos yang sering banget tersembunyi di balik kalimat bijak. Hidup itu cuma sekali, nikmatin aja. Jangan terlalu mikirin masa depan. Gue setuju, hidup itu harus dinikmati. Tapi, menikmati hari ini bukan berarti menghancurkan hari esok. Orang yang menganut mitos ini cenderung ngabisin semua yang dia punya hari ini tanpa mikirin apa yang akan terjadi 10, 20, atau 30 tahun ke depan. Mereka mengabaikan dana pensiun, mereka menunda asuransi kesehatan, dan mereka nggak punya plan B kalau tiba-tiba di PHK atau sakit parah. Mereka mencuri dari diri mereka sendiri di masa depan. Ingat, lo nggak akan muda terus. Energi lo akan berkurang, sumber penghasilan lo bisa hilang. Lo pantas kok punya masa tua yang bermartabat tanpa harus ngerepotin anak cucu. Analoginya, mindset hidup di masa kini yang ekstrim itu kayak lo ngabisin semua bekal perjalanan lo di kilometer pertama. Sisanya, lo akan kelaparan di tengah jalan tanpa ada yang bisa nolong. Solusinya, punya future self then. Tentukan lo mau apa di usia 60 tahun. Mau liburan kemana, mau tinggal di mana, lalu buat jembatan. Dari hari ini ke sana, mulai dari yang kecil, asuransi dasar, dana pensiun, dana pendidikan, kalau lo punya anak. Oke, kita udah bongkar habis 5 jebakan Batman keuangan yang bikin kita miskin selamanya. Yang pertama,
tabungan bukan investasi. Yang kedua, utang konsumtif itu racun. Yang ketiga, gaji besar belum tentu kaya. Yang keempat, investasi itu buat siapa aja. Yang kelima, hidup di masa kini nggak boleh lupa sama masa depan. Kabar baiknya, semua jebakan ini cuma ada di pikiran kita. Saat kita ubah mindset, kita bisa ubah realitas finansial kita. Tugas lo sekarang cuma satu. Coba cek laporan keuangan lo, lihat kebiasaan lo, dan cari 1 dari 5 mitos ini yang paling sering lo lakuin. Lalu, putusin buat berhenti ngelakuin itu mulai hari ini. Tulis di kolom komentar, mitos mana yang paling bikin lo nyesek, dan apa satu aksi nyata yang akan lo lakuin setelah nonton video ini. Share video ini ke teman atau keluarga lo yang mungkin masih kejebak di salah satu mitos ini. Jangan biarin mereka jadi korban jebakan Batman juga. Sampai jumpa di video berikutnya.